Persiapan kolam pemijahan. Pertama-tama kita membersihkan kolam yang akan digunakan untuk tempat pemijahan indukan betina dan indukan jantan patin. Setelah kolam pemijahan telah siap, lalu dilakukan pengisian air pada kolam yang akan digunakan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan dan seleksi indukan yang matang gonat yang siap untuk dipijakan secara buatan. Setelah itu, indukan dimasukkan ke dalam kolam yang telah siap. Indukan betina yang telah matang gonat mengeluarkan sel telur, sedangkan indukan jantan yang telah matang gonat mengeluarkan sel sperma. Setelah seleksi induk dilakukan, lalu dilakukan penimbangan pada indukan jantan dan indukan betina ikan patin. Selanjutnya, siapkan suntik, cairan ovaprim, dan sodium korulon. Ovaprim disuntikkan pada indukan jantan, sedangkan sodium korulon disuntikan pada indukan betina. Penyuntikan dilakukan pada bagian dekat sirip dorsal. Setelah penyuntikan pertama dilakukan, lalu penyuntikan kedua dilakukan dengan interval waktu selama 24 jam. Setelah dilakukan penyuntikan, lalu indukan jantan dan betina ikan patin dimasukkan kembali ke dalam kolam agar tidak mudah stres. Setelah penyuntikan kedua dilakukan dengan interval waktu 15-17 jam, lalu dilakukan proses stripping terhadap indukan jantan dan betina. Indukan betina di stripping untuk mengeluarkan sel telur. Dan untuk jantan di stripping untuk mengeluarkan sel sperma. Kemudian diaduk bersamaan dengan cairan infus dan diaduk menggunakan bulu ayam atau bulu angsa. Kemudian sel telur dan sel sperma yang telah dihomogenkan dicampur dengan larutan tanah liat. Lalu dicuci kembali dengan menggunakan air bersih. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan agar telur tidak saling menempel satu sama lain. Berikut ini hasil telur yang telah dicuci tadi hingga bersih. Berikut ini merupakan wadah yang akan digunakan untuk penetasan telur. Setelah itu, telur dimasukkan ke dalam wadah berbentuk corong. Kemudian dilakukan controlling untuk parameter suhu dan pH, yang mana suhu yang optimal yaitu 30 derajat Celcius dan pH yang optimal yaitu 7.
Setelah larva dipindahkan ke akuarium pemeliharaan larva, dilakukan penyiponan agar kualitas air pada akuarium pemeliharaan larva tetap terjaga dan terhindar dari bakteri dan juga virus. Kemudian langkah selanjutnya, larva diberikan pakan alami jenis Artemia sp. Lalu, larva yang berusia 3 hari dipindahkan pada kolam pendederan yang mana pada kolam pendederan tersebut berisi pakan alami jenis Daphnia sp yang sudah disiapkan. Pada kolam pendederan ini, larva dipelihara selama 3 hari. Selanjutnya pada tahap akhir, larva pada kolam pendederan dipindahkan pada kolam pembenihan.